Ya, halo semua, balik lagi dengan saya, Thomas Budianto. Dan saya Giovanni. Oke, jadi kali ini kita bakal ngebahas tentang sesuatu yang baru saja terjadi di luar negeri, di Amerika, yaitu adalah school shooting di Texas, Uvalde. Jadi di Texas ini telah terjadi penembakan massal. Kalau di Indonesia, kayak semacam teroris gitu kali ya, benar nggak sih? Tapi ini bukan Hmm, teroris sebenarnya, dia teroris juga sih, kan menyebarkan teror lah, bener lah. ya mungkin. Ya, jadi yang Nggak tahu nembak. ya, definisi teroris kan macam-macam. Harus ada ideologi dan segala macam. Oke, ini nggak ada sih kayaknya. Jadi yang nembak ini adalah anak berumur 18 tahun, barusan jadi 18 Mei kemarin, 16 Mei kemarin, dan dia adalah anak yang tinggal di daerah situ juga sebenarnya. Jadi dekat sama tempat dia nembak-nembakin anak-anak tersebut. Jadi anak-anak yang ditembak ini ada 19 orang anak SD yang meninggal korbannya, terus ada 2 orang gurunya meninggal juga. Jadi ini adalah perilaku yang sangat unspeakable, unspeakable. Jadi Ramos ini adalah anak yang menyendiri sendiri di sekolahnya ya, di pas waktu ditanya sama teman-temannya. Jadi aku kasih tahu background orangnya dulu deh. Nah, sendiri pernah dibully dan juga pernah membuli dari golongan orang menengah ke bawah, orang Latin. Jadi di situ banyak orang Latin, orang Latino gitulah ya. Terus habis itu dia juga kerja di Wendy's, kayaknya di DO atau gagal lulus dari sekolah SMA-nya. Terus kemudian dia ada beberapa kali upload upload foto senjata di Instagram dan tentang senjata dan senjata di TikToknya. Jadi dia ulang tahun tanggal 17 atau 16 Mei, dia langsung beli senjata semi otomatis, dan tanggal 18 Mei beli 375 amunisi, tanggal 20 Mei beli senjata lagi. Jadi barusan banget nih, Mei kemarin, ini kan baru tanggal 29 ya. Dia dan nulis di Instagram kalau anak-anak bakal takut. Di Instagramnya gambarnya senjata, terus ada captionnya anak-anak bakal takut, kids be scared gitu kan. Terus dia juga attack ke orang perempuan di Jerman, nggak kenal siapa orangnya, dia cuma tag aja, dia kayak ngasih tahu ke orang lain nih, aku ada sesuatu gitu. Hmm. Habis itu kemudian dia nulis di Facebook chat private, dia bakal nembak neneknya. Jadi dia tinggal sama neneknya, Chat nggak ke sama siapa? orang tuanya. Facebook message, karena tahu juga, nggak tahu juga sih dia ngechat ke siapa, tapi dia ada kayak mungkin kayak status gitu loh deh. Oh, oke, oke, Dia oke. bakal nembak neneknya, terus dia nembak neneknya, terus kemudian dia tulis juga aku sudah nembak nenekku. Terus dia ke sekolah, masuk ke sekolahnya yang tidak dikunci pintunya belakang, terus kemudian nembakin anak-anak di dalam kelas. Jadi dia kayak Eh, eh, perampok, kayak pencuri bank itu ya, nembak, terus dia sembunyi di situ. Terus kemudian ada polisi datang, nggak berapa lama polisi datang, tapi nggak langsung masuk, nunggu bantuan dulu. Sejam kemudian baru masuk, baru nembak Pelaku pelaku Ramos ini. Ramosnya tadi. Kayak gitu ceritanya. Ada tanggapan deh? Motifnya apa ya? Maksudnya ini kan anak lulus SMA kalau di Belum Indonesia. Kenapa? lulus. Iya, kenapa nembak anak SD ya? Ini adalah Motifnya apa? pertanyaan yang sangat-sangat bagus. Motifnya juga kita nggak tahu, karena dia sepertinya nggak ada masalah kejiwaan. Belum pernah ada rekor masalah kejiwaan, belum pernah ada rekor kejahatan remaja. Jadi motifnya itu mungkin kayak broken home, dibully. Jadi dia menyalahkan orang-orang, menyalahkan dunia lah, menyalahkan Hmm, dunia atas ketidakberuntungannya kemungkinan. Lalu dia kepengen terkenal mungkin, karena kan semua orang yang melakukan seperti ini jadi terkenal ya, walaupun mati juga. Terkenalnya secara sosial dia ini kan nggak ada hubungan sama korban penembakannya ya, kecuali neneknya. nggak ada, ya cuma neneknya doang yang benar-benar ada hubungan. Hmm. Dan yang pokok mau bahas sebenarnya ini sudah, kita juga nggak bisa berspekulasi gimana-gimana, cuma memang ya orangnya sepertinya ada, ya tipikal orang-orang yang menyalahkan dunia lah dan pengen cari perhatian dan ingin diperhatikan.
Jadi dia nembak itu ya memang kemasukan setan lah kalau kita boleh ngomong, bukan kejahatan. Habis yang lucu di Amerika ini sangat-sangat sering terjadi penembakan massa, entah di sekolah, entah di tempat lain, di supermarket, di gereja, di subway, itu sering sekali terjadi. Dulu yang penembakan di sekolah yang paling terkenal sebelumnya 2012 di sekolah Sandy Hook, itu yang Ya, meninggal 20 orang anak-anak dan 6 orang dewasa. itu rame tuh. Ya, 2012, 10 tahun yang lalu. Dan di Amerika itu terjadi penembakan massal sekitar 15 sampai 30 kali per tahun. The Washington Post record 163 penembakan massal di Amerika Serikat dari tahun 1967 sampai Juni 2019. Dan tanggal 14 Mei kemarin sebelumnya, yang kemarin ini sebelum yang penembakan di Uvalde ini ada penembakan di Buffalo Market, shooting 10 orang meninggal dan di live stream. Nah, kalau yang Oke. Buffalo shooting ini sepertinya dipengaruhi karena ketidaksukaan terhadap orang kulit hitam. Karena yang nembak orang kulit putih dan semua korbannya kulit hitam semua dan di live stream. Nah, yang Koko bingung, pertanyaan Koko, kenapa di Amerika ini sering sekali terjadi penembakan massa? Untung kita enggak ya. Kalau di Indonesia, untung sekali saya sangat bersyukur kelebihan Indonesia dibandingkan Amerika, salah satunya atau Western Developed Society, country, kita tidak semudah itu dapat senjata. Dan iya kan? Kenapa deh menurut Dede? Sebenarnya ada argumen sih mengenai apa gun ownership itu. Ada argumen bagi yang mendukung. Saya nggak bilang mendukung ataupun tidak mendukung ya. Hanya saja dibilang bahwa gun ownership itu to make sure that the citizen punya power untuk melindungi diri mereka pada saat terjadi penindasan dan opresi dari otoritas. Jadi maksudnya pemerintah kalau Ya, mau di absolute power gitu loh. ya jadi absolute power, jadi mau bertindak sewenang-wenang, jadi masyarakatnya bisa membela diri karena punya senjata sendiri. Betul. Betul, Ya, itu argumen dari demokrasi karena negeri Paman Sam ini kan adalah negeri katanya empunya demokrasi, jadi mereka tuh bilang bahwa kita harus mempersenjatai masyarakat sipil juga. Second Amendment ya katanya, Second Amendment berdasarkan Second Amendment. Jadi Ah, argumennya sih saya nggak bela atau enggak ya, karena ada sisi plus minus sih menurut saya. Karena di Indonesia juga akhirnya 32 tahun kita dipimpin oleh satu orang aja, ya karena satu. masyarakat nggak punya power. Ya kita nggak punya power, sedangkan yang punya power cuma yang punya senjata, yaitu angkatan dan polisi. Ya, ini plus minus jatuhnya. Jadi akhirnya susah sekali untuk menurunkan atau melakukan check and balance terhadap otoritas. Sedangkan definisi dari hak asasi manusia juga kan adalah opresi dari pihak yang berwenang. Kayak gitu. Cuma yang Koko bingung itu, ini sering sekali dan cuma khusus di Amerika. Sering, jadi Hmm. ini epidemi, pandemi yang cuma khusus terjadi, pandemi yang khusus terjadi di Amerika. Pembunuh terbesar anak-anak di Amerika sekarang adalah mass shooting, senjata. Hmm. Wah, kan luar biasa ya, bukan kecelakaan, bukan penyakit, tapi penembakan. Hmm. Maksudnya kayaknya nggak mungkin. Kalau di Amerika tuh kalau lihat dari culture dan dari kayak diskusi orang-orangnya nggak mungkin senjata itu dihilangkan. Ya. Kepemilikan senjata itu tidak mungkin dihilangkan karena bakal ada pertumpahan darah Riot. antar ya saudara, mungkin perang saudara nanti jatuhnya. Kayaknya kada mungkin sih kalau itu. Cuman menurut Kokoh yang bisa dilakukan buat menindak orang-orang, maksudnya memperketat orang-orang yang punya senjata ini harusnya dibuat kayak sistem SIM sih. Ya, betul. Maksudnya Sebenarnya kayak per tahun harus ada kayak betul, kepanjangan. perpanjangan, istilahnya perpanjangan. Kalau di sana kalau ada salah cuman kayak setahun sekali, bukan setahun sekali, pertama kali dia sertifikat kalau dia berhak punya senjata sudah itu buat seumur hidup. Hmm. Jadi harus ada kayak Sebenarnya cuma masalah di teknisnya aja sih ya kayaknya. Kalau ownership itu. habis itu juga background check yang lebih ketat. Itu kan yang diomongkan buat. Nah, tapi banyak orang yang di pihak right, yang di pihak apa sih namanya? Kalau yang di right itu Demokrat apa Republik sih?
Kayaknya Republik deh, kayaknya. Iya Ya nggak sih? pokoknya di pihak yang konservatif itu tidak mendukung karena kayaknya orang jahat bakal mencari cara apapun untuk berbuat jahat. Ya benar, mau senjata dilarang juga di Indonesia nggak ada orang jual senjata juga mereka punya. Sebenarnya betul. Cuman kan sebenarnya kalau tindakan preventif itu kan digunakan untuk mencegah atau mempersulit orang untuk berbuat kejahatan kan, benar nggak? Ya, Jadi sebenarnya background check yang lebih ketat ataupun seperti perpanjangan lisensi untuk kepemilikan senjata ataupun pembatasan pembelian amunisi, ya kan kayaknya nggak ada di sana. Belum dilakukan. Harusnya itu nggak masalah kan, karena kan orang tetap bisa jualan. Maksudnya kayak yang punya orang tetap bisa punya senjata dan orang yang pabriknya tetap bisa jualan senjata, benar nggak? ya betul. Tapi Ya kembali lah, sebenarnya senjata kan itu adalah salah satu industri yang besar. besar Itu sekali. sama kontroversinya kayak di Indonesia mengenai industri tobacco lah menurut saya. Rokok bener. Jadi nggak mungkin rokok itu dihilangkan, cuman bisa di biaya cukainya dinaikkan setinggi-tingginya. Jadi pengaturannya eh, yang harusnya diperketat kayak tes kejiwaan per tahun dan segala macam. Bahkan kalau perlu mungkin dibuat lisensinya semahal mungkin. Jadi benar-benar orang yang niat untuk punya. Kayak di Singapura kan kalau mau punya mobil lisensinya mahal sekali dan itu harus Hmm. perpanjang. Jadi yang Hmm. memang niat punya, yang waras baru bisa beli gitu. Tapi Itu mereka pun tapi nanti ada argumen kalau nanti jual yang ilegal di bawah tanah itu kan penjahat-penjahat tetap dapat dapat beli kan. Jadi hmm, nggak membantu apapun sebenarnya. Karena kan orang penjahat nggak pakai ngurus lisensi apa segala macam. Nggak perlu ngurus semua peraturan itu kan mereka. tapi tetap harus diatur kok. Kalau misalnya kita selalu berpikiran bahwa tanpa pengaturan karena bakal ditembus ya bisa. Tapi kan pada at the end of the day lebih baik sesuatu itu di have some share of light daripada gelap sama sekali. Ya, jadi maksudnya memang betul orang penjahat tidak play by the rule mereka. Cuma maksudnya nanti kalau dibuat itu kalau kelihatan maksudnya kayak ada razia nanti atau kalau ada yang punya harus dilihatkan SIM-nya ya kan lisensinya. Kalau nggak langsung disita ya kan senjatanya. Habis itu mungkin kayak pembatasan yang punya senjata semi otomatis nggak ada, cuma handgun doang contohnya. Ya, betul. Atau cuma Tapi itu juga jadi ribut loh di sana, bingung loh. Jadi mereka tuh saking nggak maunya menghilangkan yang semi otomatis. Jadi kayak perdebatannya itu sangat sampai kayak, wah, istilahnya nih kita boleh, ini basoka ini boleh, kita tuh perlu basoka, untuk orang umum tuh perlu basoka, istilahnya nih, yang lebaynya. ya, Kayak cuman sebenarnya, somehow Dede sih saya sih bukan bersyukur ya. Taking the advantage of di Indonesia itu sangat susah untuk mendapatkan senjata, senjata bagi masyarakat sipil. ya, Ini sangat sangat, senjata api ya. ya, Cuman di satu sisi juga harus diakui bahwa tanpa adanya kepemilikan senjata api, masyarakat sipil itu rentan oleh tindakan-tindakan represif. Itu sudah terjadi selama sebelum tahun 98. apa Ya namanya kan? lah, Yang apa punya namanya lah, senjata. kalau kalau kayak Nah, presiden atau raja bertindak semena-mena itu apa namanya? iya, Diktator, iya, diktator. iya, dan itu sudah pernah kejadian kita. Ya, Negara kita sudah pernah mengalami itu, yang punya senjata yang lebih pegang tinggi kekuasaan. daripada yang sipil. Itu pernah terjadi. Tapi Ya, kembali lagi menurut saya somehow saya tetap percaya kalau misal lebih baik kalau buat saya pribadi mungkin lebih baik sipil boleh pegang senjata dengan aturan yang ketat. Karena kalau enggak tetap aja toh anyway orang tetap bisa bikin bom molotov kalau mau. ya, tapi kok sih ada sih kalau kokoh menurut kokoh lebih kalau untuk di Indonesia ya khusus di Indonesia menurut kokoh orang sipil karena boleh punya senjata dibuat sesusah mungkin karena orang Amerika yang lebih maju dan kelihatannya lebih pintar seharusnya ya pendidikannya lebih tinggi aja seperti itu apalagi orang Indonesia wah seram deh jadi Tapi nanti gimana caranya itu mengenai masalah represi-represi dari atas tuh? ya makanya Kan tetap kan orang tetap bisa punya kan cuma mungkin susah banget kan kayak iya ya, maksud saya gitu. kayak kayak Tetap kayak kalau David kan saudara kita kan punya senjata
Cuman senjata buat hunting. Ya, ya, ya. Menurut saya boleh punya, tapi sangat, sangat, sangat ketat. Kalau sama sekali nggak boleh itu, Ada kok orang punya, pasti kayaknya beberapa bingung juga kok kayak caranya punya di Indonesia. Karena itu bukan ya, sebagai bahan omongan sama sekali di Indonesia, bahkan tidak ya, jadikan bahan pembicaraan. Jadi melihat anomali di Amerika tuh sangat-sangat wow. Ya kada sih? Ya kada deh. ya. Ya nggak deh. Jadi kayak Bukan. ngeliat di Amerika Menurut tuh kayak wah menurut seseram gue itu. justru karena di Amerika ini terlalu bebas tanpa pengaturan sih. Jadi kayak something yang too much is not too good. Tapi Jadi banyak. nggak boleh. Hmm. Jadi kan Kokoh ini kan kalau menurut Kokoh pemikiran Kokoh ini jatuhnya lebih ke arah konservatif. Oke. Konservatif liberal lah, tapi lebih ke konservatif duluan. Cuman kok lihat kayak yang konservatif kan justru yang kayak mendukung gun rights kan, yang gun ownership kayak punya senjata sendiri kan. Cuma kok bingung melihatnya, jadi kayak ada bahkan yang senatornya itu ditanyain eh, pewawancaranya tuh orang Inggris, interviewernya tuh orang Inggris tanya, Mhm. kenapa hal ini cuma terjadi di Amerika? Kenapa tidak terjadi di negara-negara maju Amerika Barat lainnya? Terus Dengan dia skala bilang, yang sama. ya, terus dia bilang kayak langsung langsung lari senatornya, langsung bilang, loh, ini kamu jangan mempolitisi ini. Ini tidak ada hubungannya dengan politisi. Jadi jangan kamu, maksudnya tuh mereka langsung ngomong ini seakan-akan kita mempolitisi. Padahal kan bukan itu maksudnya. Memang kan orang ini benar-benar bingung kenapa ini terjadi di Amerika. Bukan masalah politisi. Kita kan cuma fokus ke jalan keluarnya itu apa gitu. Bener nggak? Jalan Hmm. keluar supaya tidak pelan-pelan supaya tidak terjadi lagi ini bagaimana? Karena bukan masalah kita ngomong gun ownership atau gun lobby atau gun yang menentang lah istilahnya. Bukan masalah itu kan. Lebih bingungnya itu menghilangkannya ini dan kenapa cuma terjadi di Amerika gitu loh. Ya benar, karena di Amerika banyak sekali dan gampang sekali punya senjata. Itu jawaban paling gampang sebenarnya. Dan mereka tuh jawabnya malah kayak, kenapa mempolitisi hal ini katanya. Ini kan orangnya yang salah. Ya benar sih orang yang salah. Ya pasti, ya betul sekali orangnya yang salah, bukan bukan senjatanya yang salah. Senjatanya nggak bisa nembak sendiri, bener kan deh? Bener nggak Iya deh? betul. Bener, senjatanya nggak bisa nembak sendiri. Cuman mengapa ini cuma terjadi di Amerika? Garis besarnya itu loh yang ditanyakan. Dan bener, cuma di Amerika. Kenapa? Ya karena terlalu gampang orang punya senjata. Iya kan? Orang dia begitu 18, dia beli senjata secara legal dan jadi nggak salah nih, Iya, gampang iya betul. sekali punya senjata, bingung kan, harusnya kan mungkin handgun dulu menurut Kokoh ya, ini masukan dari Kokoh ya, mungkin kalaupun dibolehkan yang semi otomatis pertama dari handgun dulu, punya berapa tahun handgun, jadi lisensinya baru bisa up ke punya kepemilikan senjata yang lebih berbahaya istilahnya. Ya kan deh, jadi kayak ada jenjangnya gitu loh deh, kayak bertahap. Habis itu pengurusannya pun lebih susah, lisensinya kayak per tahun, kayak yang kita tadi bahas. Benar nggak? Iya, iya. Betul, betul. Saya sih berpendapat bahwa makanya tadi saya bilang, saya berpendapat bahwa yang salah itu bukan senjatanya, tapi orangnya. Berarti Orangnya jatuhnya, pasti senjata, bukan senjatanya nggak bisa nembak sendiri. ya betul. Makanya menurut saya yang harusnya diatur itu bagaimana barang itu jatuh ke orang yang tepat. Tepat. Bukan kita ban sama sekali. Menurut saya sih gitu. Sama lah, sama ini kayak ngomongannya kayak rokok, Ya rokok alkohol, versi versi kurang prostitusi. yang tidak berbahayanya ya, kurang little-nya ya, alkohol, benar. Kayak kita kalau mau beli alkohol harus lihat KTP-nya umur 21 apa enggak. Kalau di sana kan. Kalau dibilang nggak boleh sama sekali sih saya agak, at the end di mana ada demand pasti ada supply. Cuman jatuhnya apakah supply itu mau dari jalan yang Kelihatan. di atau jalan yang nggak kelihatan sama sekali gitu sih. Ya kok setuju sih. Kayaknya bukan masalah ada demand dan supply. Kayaknya tidak mungkin memang untuk menghilangkan senjata di Amerika. Itu tidak mungkin. Impossible. Jadi, ya memang harus benar-benar diatur sedemikian rupa supaya orang tidak semudah itu punya senjata. Tapi, jadi begitu ngomong bahas tentang mempersulit orang punya senjata aja, mereka langsung, gitu loh deh, kok lihat deh, kayaknya senatnya tuh langsung kayak,
wah, NRA itu kan kayak yang gun law base, jadi kayak perusahaan-perusahaan yang memberi dukungan support ke senator-senator yang jadi targetnya istilahnya supaya super sensitive issue gitu ya. sponsornya lah istilahnya. Itu langsung jangan dipersulit punya senjata. Yang salah bukan senjatanya. Ya memang bukan senjatanya yang salah. Siapa yang bilang senjatanya yang salah? Yang salah orangnya. Cuma kan kenapa bisa gampang sekali didapatkan orang yang salah? Itu loh pertanyaannya. Bayangkan tiba-tiba punya anak, terus anaknya meninggal, kita sudah taruh anak di sekolah. Terus, tapi ada solusinya, salah satunya mereka bilang satu pintu. Masuk keluar sekolah itu satu pintu, dikunci. Goblok. Jadi kalau kebakaran kayak apa atau gempa bumi cuma ada satu pintunya. Jadi tiap sekolah tuh maksudnya cuma satu pintu terus dikunci. Jadi orang nggak bisa sembarangan masuk. Bukannya rata-rata sekolah gitu ya? Enggak ya? Di Amerika nggak gitu ya? Ya kan ada loh deh. Tapi kan kalau ada kayak pasti kan ada pintu belakangnya. Pasti kan ada kayak jalur kebakarannya atau gempa buminya, exit door yang alternatifnya kan pasti ada. Atau misalnya buat kayak yang buang sampah atau apa gitu kan pasti ada buat muatan loading. Jadi itu termasuk akal sih menurut aku. Atau ya, nah juga. ada juga itu senat loh yang ngomong. Tapi ada juga mungkin kayak salah satunya mereka punya solusi. Kalau baca-baca itu solusinya menyiapkan penjaga yang bersenjata di tiap sekolah. Loh, terus kalau penjaganya yang gila gimana? Tapi ya maksudnya kalau itu kan lebih gampang diatur lah. Cuma maksudnya Ya. kayak veteran gitu loh deh, kayak veteran war atau bekas army gitu-gitu loh deh. Dipekerjakan setiap sekolah harus punya. Ya security lah istilahnya. Tapi menurut saya tuh jatuhnya seperti mengobati symptoms dari penyakit, bukan mengobati penyakitnya. Ya memang. It works. Iya, that's it. Iya benar, itu cuma kasih kayak ya, oh panas kasih Panadol, oh merah dikasih, oh luka dikasih betadine gitu kan, dikasih Hansaplast gitu loh. Dan menyelesaikan masalahnya tuh apa, penyakitnya tuh apa? Apa cara menyelesaikan fundamental masalahnya, gimana caranya menyelesaikannya? Ya itu, make sure bahwa yang pegang senjata tuh orang yang waras. Sebenarnya orang yang waras pun nggak akan pakai itu untuk hal yang kurang waras sih. Saat ini waras, berikutnya belum tentu waras. Makanya tadi kan harus dilakukan tiap tahun rutin. Background check, mental health-nya gitu lah. Biayanya besar banget itu. Memang, ya sudah. Kalau memang benar-benar mau ya harus go through that. Kalau nggak mau ya nggak usah go through gitu. Jadi menurut saya dibuat sesusah mungkin aja, sejelimet mungkin, sesusah mungkin. Tapi nggak menutup kemungkinan bahwa ada. Karena fun fact ya, bukan di Indonesia, sorry. Ukraina yang saat ini lagi perang, itu adalah salah satu negara dengan kepemilikan senjata api paling liberal di daerah Eropa. Walaupun secara legal Ukraina itu bukan negara Eropa ya, kalau saya nggak salah. Tapi itu yang membuat kenapa pasukan dari Rusia kesusahan mengambil alih, karena akhirnya di sana itu jadi perang semesta. Rakyatnya pun hampir semua, bukan hampir semua, banyak sekali yang punya senjata dan digunakan untuk melawan tentara Rusia. Dan tapi wajar sih. Wajar kalau Ukraina punya, karena kan memang dari dulu sering ribut kan sama Rusia. Betul. Tapi kita nggak melihat di sana adanya penembakan yang heboh kayak di Amerika. Karena Amerika sendiri, Amerika mainland-nya ya, mainland itu sejak kemerdekaan, Amerika itu setahu saya, sejauh yang saya tahu, itu belum pernah menghadapi penjajah loh. Di mainland ya. Karena dia dilindungi oleh dua Pasifik. Jadi alasan apa mereka kayak bilang kita harus pegang senjata? Tapi toh mereka pegang senjata dan jadi banyak nembak-nembak gitu. Ya memang makanya kadang kok pikir kayak musuh dari luar itu bagus untuk mempersatukan dalam negeri sendiri. Iya kan? Iya. Common enemy kan? Iya, common enemy. Mungkin para rakyat Ukraina memiliki senjata, banyak dari antara mereka punya senjata untuk melindungi diri dari Rusia. Penjajah di luar. Iya, betul. Rusia. Tapi bukan. Akhirnya motif itu it does matter. The motive does matter. Bukan karena mereka mau nembaki orang lain secara random jatuhnya kan. Ya. Terlalu itu sih. Salah satunya mental health di Amerika juga terlalu liberal sih.
Apalah menurut kok karena mungkin tidak punya Tuhan itu pengaruh kada sih deh. Maksudnya moralnya loh deh. Walaupun Tapi maksud kok kayak Pak sebenarnya gimana? kita kalau kita ngomong masalah karena di sana ketuhanan yang cukup kuat atau enggak, di Amerika itu loh, di lagunya tuh God Bless, bukan lagunya, di duitnya tuh God Bless Nah, America. God bless America. Iya, cuman itu kan dulu. Itu kan pas Dan waktu amendment berapa ratus tahun yang lalu mungkin Amerika bahkan. God dan bless Amerika kan biasanya. ya, dan setahu saya itu tuh untuk menggarisbawahi perbedaan mereka dengan negara komunis waktu lagi Perang Dingin, kalau saya nggak salah. Sudah beda keadaannya. Nah, Ya, cuma kita bisa ambil kesimpulan dulu deh sekarang. Kesimpulannya adalah untung kita tinggal di Indonesia. oh Untung ya, tinggal ya, di Indonesia. Ya kan? Nggak selalu serta-merta Indonesia lebih jelek dari semua bidang kan. Ternyata dari bidang penembakan massa Indonesia menang jauh. keamanan sipil. Keamanan sipil jauh. Itulah nanti kita bahas lagi berikutnya. Tapi ini adalah sesuatu yang baru banget, yang menarik. Sampai sini dulu ya, kayaknya deh. Oke, Oke. Mm-mm. sampai sini dulu pembahasannya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Thank you for watching. See you at the next video.